Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenal teknik dasar pembuatan infografis untuk menunjang layanan pariwisata desa bersama saya Yusri Agung Prastiono dari KKN Unit YO 069 Kalasan. Bagian pertama akan dimulai dengan pertanyaan apa itu infografis. Infografis merupakan bentuk penyajian data atau informasi dengan konsep visual yang terdiri dari teks, grafik, tipografi, dan gambar ilustrasi. Kemudian, apa saja manfaat menggunakan infografis? Pertama adalah meningkatkan nilai jual informasi. Informasi yang dikemas dalam bentuk infografis akan terlihat lebih bernilai, lebih berkualitas, dan menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Bagan, kemudian kalimat-kalimat yang panjang, ketika dikemas dalam bentuk infografis akan lebih mudah tersampaikan poin atau maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan minat pembaca. Informasi yang disajikan dalam bentuk visual dengan paduan warna dan sebagainya akan lebih menarik pembaca dibandingkan mereka harus membaca teks panjang. Yang keempat adalah mudah diingat dan disebarluaskan. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena infografis ini kebanyakan digunakan di platform-platform digital, misalnya sosial media dan sebagainya. Sehingga promosi wisata yang menggunakan infografis akan lebih menarik dan mudah untuk disebarkan. Kemudian apa saja jenis infografis? Pertama ada infografis statis, ini dapat berupa gambar, poster, dan sebagainya. Yang kedua adalah infografis dinamis atau animasi, biasa yang berhubungan dengan video seperti motion graphic dan sebagainya. Yang ketiga adalah infografis interaktif, ini menggunakan software atau perangkat tertentu untuk mengembangkan infografis jenis ini. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu standar infografis. Beberapa standar yang dapat dijadikan acuan untuk melihat infografis tersebut baik antara lain, pertama adalah infografis dibuat sesuai tujuan. Ada banyak tujuan pembuatan infografis seperti panduan, sosialisasi, hiburan, dan informasi. Semua ini memiliki ciri-ciri dan kekhasan masing-masing. Oleh karenanya, orang atau pihak-pihak atau kelompok yang ingin membuat infografis harus mengetahui tujuan dari pembuatan infografis tersebut. Kemudian yang kedua adalah informasi didasarkan pada riset dan sumber kredibel. Infografis harus mempunyai informasi yang akurat, sumber yang valid, kemudian ada lisensi penggunaan atribut, ini sangat penting sekali. Kemudian ada tanggal produksi untuk mengetahui berapa jangka waktu infografis itu berlaku. Kemudian yang ketiga adalah relevan dengan target pembaca. Seperti informasi yang disajikan harus aktual atau informasi yang sedang hangat pada saat ini atau pada saat infografis itu akan dibuat. Kemudian merupakan informasi baru. Infografis sepatutnya harus memuat kebaruan dari infografis atau informasi-informasi yang pernah ada. Kemudian dari segi visual, terdapat kombinasi antar unsur yang serasi dan seimbang. Kemudian pemilihan warna yang mudah diserap mata, tidak mencolok. Yang ketiga adalah ilustrasi harus sesuai topik. Ketika kita membuat infografis tentang COVID, ya kita harus membuat ilustrasi yang mendukung terkait COVID. Tentang wisata juga seperti itu. Kemudian yang kelima adalah aspek keterbacaan. Nah, pertama adalah penggunaan teks yang tidak terlalu panjang.
atau berupa poin-poin, kemudian menggunakan bahasa yang baik dalam artian memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, meskipun boleh tidak terlalu formal. Yang ketiga adalah font tidak terlalu kecil atau mudah dibaca. Yang keempat adalah jarak antar font harus ideal. Yang keenam adalah aspek persuasi. Pertama adalah judul dibuat menarik menggunakan kalimat ajakan seperti ayo datang kemari, ayo berkunjung ke wisata. Kemudian judul harus sesuai konten. Jangan membuat judul yang bersifat clickbait atau berbeda dengan informasi yang ingin disampaikan hanya karena ingin menarik perhatian pembaca, karena ini akan sangat-sangat salah dalam pembuatan infografis. Yang ketujuh adalah lugas, yaitu menggunakan istilah yang mudah dipahami atau tidak menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh sebagian orang, misalnya istilah akademis di bidang tertentu. Kemudian tidak ambigu atau bermakna ganda, tidak menimbulkan salah tafsir, memiliki satu ide utama, dan alur penyampaian yang urut. Berikutnya pada bagian B akan dibahas elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam sebuah infografis itu. Pertama adalah judul. Nah, dalam pembuatan judul ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan. Pertama adalah disarankan menggunakan maksimal 5 kata, kemudian menggunakan kalimat aktif, mewakili seluruh isi konten, menarik perhatian pembaca. Kemudian tata letak atau layout. Pertama adalah penempatan dan pemisahan antara subtopik dan topik harus jelas. Kemudian terdapat perbedaan penempatan konten utama dan pendukung. Artinya antara konten utama dan pendukung harus dipisahkan entah dengan perbedaan warna atau ilustrasi berbeda dan sebagainya. Menggunakan margin yang konsisten antar elemen. Selanjutnya adalah penggunaan ikon atau simbol. Pertama adalah menggunakan ikon buatan sendiri atau membeli lisensi yang tersedia di internet. Kemudian ikon harus dipahami secara umum. Selanjutnya mewakili data yang dimuat. Dan terdapat keterpaduan antar ikon. Selanjutnya adalah ilustrasi dan gambar. Gambar atau ilustrasi diharapkan menjadi sarana untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap konten informasi yang disajikan. Ilustrasi dapat dibuat sendiri atau membeli lisensi di internet. Ilustrasi harus memiliki resolusi yang cukup tinggi atau tidak buram, dan ditampilkan sesuai alur konten atau narasi. Yang kelima adalah warna. Warna, teks, dan background memiliki kontras yang nyaman dibaca atau tidak terlalu mencolok dan menyakitkan mata ketika dilihat. Selanjutnya disarankan menggunakan warna pastel. Nah, warna pastel ini seperti contoh di samping kanan. Kemudian paduan warna yang konsisten dan penggunaan familiaritas warna. Selanjutnya adalah huruf atau tipografi. Pemilihan font judul dan subjudul disesuaikan dengan gaya infografis. Judul disarankan menggunakan font bertipe display atau seperti gambar yang tertera di bawah. Kemudian teks disarankan menggunakan font bertipe sans serif atau seperti gambar yang dimuat di bawah. Menggunakan dua jenis font yang berbeda atau maksimal 3. Jarak antar huruf tidak terlalu renggang atau rapat. Jarak antar baris dibuat serapi mungkin. Pada bagian ketiga akan dibahas tentang proses pembuatan infografis. Apa saja? Pertama adalah alur produksi. Dalam pembuatan infografis terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga infografis itu dapat dipublikasikan. Pertama adalah pembuatan draft point infografis yang dapat dibuat melalui kertas dan sebagainya.
Kemudian output copywriter. Di sini output copywriter dimaksudkan untuk membuat poin-poin kalimat yang akan dimuat dalam infografis. Kemudian memasuki tahap pendesainan, yaitu pemilihan style dan template desain. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi atau proses desain, preview dan revisi, dan setelah semua dirasa cukup memenuhi kriteria, dilakukan finalisasi dan publikasi. Tahap kedua antara lain pembuatan sketsa. Nah, pembuatan sketsa ini dapat dilakukan melalui software atau secara manual melalui coret-coret kertas. Yang ketiga adalah pengaturan awal dokumen. Nah, ini harus diperhatikan karena selayaknya harus diketahui kemana infografis itu akan disebarkan atau akan diposting. Nah, di sini saya menggunakan program Adobe Photoshop. Di sini ada setting atau cara pengaturan dokumen. Dan pada bagian atas terdapat informasi mengenai ukuran dokumen, misal di Instagram dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemilihan warna. Nah, warna ini harus dipilih untuk menggambarkan informasi yang akan dibawakan. Nah, beberapa website penyedia color generator seperti Colorsco dan colorsadobe.com ini dapat menjadi rekomendasi untuk mencari paduan warna yang memiliki kedekatan. Yang kelima, penggunaan grid. Dapat dilihat terdapat 3 buah ilustrasi pada bagian A, yaitu gambar tanpa grid. Kemudian pada bagian B, gambar menggunakan grid, dan bagian C, tampilan grid atau yang berwarna merah. Di sini dapat dilihat ketika gambar tanpa grid akan terlihat ikon atau informasi yang ada di dalamnya atau penempatannya lebih tepat itu tidak seimbang, sedangkan ketika dilakukan setting grid akan terlihat hasil yang seimbang. Keenam adalah pengaturan tata letak. Nah, tata letak ini menjadi penting sebagai bahan untuk pertimbangan dalam pembuatan infografis. Di sini ditampilkan beberapa jenis-jenis infografis seperti infografis statistik, infografis kronologi, infografis informasional, proses, dan perbandingan. Masing-masing memiliki tampilan layout yang berbeda. Yang ketujuh, penggunaan ikon. Ikon menjadi aspek yang penting dalam pembuatan infografis karena ikon berfungsi untuk mewakili kalimat-kalimat yang dimuat di dalamnya. Ikon dapat ditemukan secara gratis misalnya melalui website thenonproject.com atau membuat sendiri atau membeli lisensi yang disediakan di internet seperti website flaticon.com. Kedelapan, penggunaan ilustrasi dan gambar. Hampir mirip seperti ikon, gambar dapat dibuat sendiri, membeli lisensi di internet, atau mencari gambar-gambar gratis di internet seperti di pixabay.com dan unsplash.com. Yang kesembilan, penggunaan huruf atau tipografi. Dalam infografis, fonts menjadi daya tarik tersendiri. Ada banyak sekali jenis font yang tersedia di internet dari yang bersifat gratis hingga berbayar. Oleh karena itu harus diperhatikan dalam membuat infografis terkait pemilihan font-font itu. Kemudian dilanjutkan dengan pengkombinasian fonts. Salah satunya melalui website fontpair.co. Website ini berfungsi untuk mencari font-font yang dianggap cocok untuk digunakan dalam infografis atau kurang lebih setipe. Yang ke-10, bagian publikasi. Pertama adalah menyesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan apabila hendak dicetak. Kemudian mengetahui ukuran dokumen tiap platform internet. Ketika infografis akan disampaikan di Instagram, di Facebook, di
di web dan sebagainya, harus diketahui ukuran-ukuran layer atau ukuran-ukuran dari postingan tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Yustri Agung Prastiono dari KKN UGM 2021, Unit YO069 Kalasan, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian proker ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.